Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hormati Pak Tomo Boboyani dan Bobo Trenggono dan teman-teman sekalian, para ketua Pok Darwis, para penggiat pariwisata se-Jawa Tengah yang luar biasa. Malam ini tadi saya dengar bahwa bagaimana membangun kemitraan ya. Ini saya praktekkan yang di tempat saya aja ya. Kalau nanti secara teori mungkin barangkali saya masih salah atau kurang, karena ada pakar-pakar yang lebih bagus. Kalau kami melihat Pok Darwis adalah sebuah organisasi, di mana organisasi ini mempunyai tujuan untuk mensejahterakan anggotanya. Itu ujinya di situ. Kemudian peran Pok Darwis itu, saya menyoroti bahwa Pok Darwis adalah merupakan tangan panjang pemerintah, yang utamanya pemerintah di desa, untuk mengembangkan pariwisata. Nah, ketika menjadi tangan panjang pemerintah ini, akhirnya salah satu tugasnya adalah, yang pertama adalah bagaimana menciptakan kondisi desa ya, menjadi satu kondisi yang kondusif dalam pengembangan pariwisata. Yang kedua adalah menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam mengembangkan desa wisata. Peran-peran inilah yang menuntut Pok Darwis untuk bagaimana bisa membangun jaringan, membangun mitra, bekerja sama dengan pihak-pihak lain, dan di sana harus punya sebuah komitmen bahwa pengembangan desa wisata itu tidak bisa dikerjakan sendiri, akan tetapi harus membangun jaringan atau membangun komunikasi dengan pentahelik atau elemen masyarakat atau pemerintah. Yaitu yang pertama adalah ketika Pok Darwis mempunyai tugas mengembangkan desa wisata, tentunya harus bekerja sama dengan pemerintah. Nah, ini yang menjadi dinamika dan sering terjadi permasalahan, tidak adanya seiring dan sejalan antara Pok Darwis dan pemerintah desa. Ini yang terjadi di tempat kami. Masih ada beberapa hal yang ini menjadi PR kami dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Dan kemudian yang kedua adalah juga bekerja sama dengan pihak-pihak swasta atau dunia usaha pariwisata, dan yang ketiga adalah dengan perguruan tinggi, dan yang keempat adalah media. Nah, membangun jaringan atau kerjasama ini itu sering banyak tidak dilakukan, jadi sering tidak lengkap ya. Jadi sekarang ini termasuk kami ya, selama ini dalam membangun pariwisata itu, media itu saya rangkul terus, saya gandeng terus, tidak pernah lepas. Kemudian juga sama, kita juga selalu berkomunikasi dengan dunia usaha dan perguruan tinggi. Dan alhamdulillah beberapa permasalahan yang ada di kami, dengan adanya membangun komunikasi yang baik dengan beberapa pihak, akhirnya ketika desa-desa wisata ingin mengembangkan desanya, mereka bisa selalu berkomunikasi dan mendapatkan bantuan dari beberapa pihak. Utamanya yang kita butuhkan ya sekarang, ketika desa wisata ini banyak tidak didukung dengan anggaran. Biasanya itu kalau di tempat kami itu sadar wisatanya masih belum, kepala desa juga jarang sadar wisata, masih belum banyak. Dan kemarin bahkan ketika kami mengadakan pembinaan ya, itu tadi saya sempat cerita dengan Boboyani atau teman-teman ya dari Rembang, dari Padi ya, ketika pertama kali saya mengajak semangat ke teman-teman Pok Darwis ini membangun sebuah tagline bersama, bersinergi dan berkolaborasi, ini tidak mempan. Lalu yang kedua kami punya tagline lagi, ikhlas dan sabar. Kemudian yang terakhir, ikhlas dan sabar ini juga tidak dilaksanakan. Akhirnya yang terakhir kemarin kami mengadakan pembinaan dengan kepala desa dan ketua-ketua Pok Darwis. Kami buat tagline baru, yaitu sebuah komitmen. Sebuah komitmen saya jadikan sebuah tagline untuk membangun desa wisata. Jadi, dan kemarin bahkan saya sudah menyampaikan ya,
ketika tidak ada kekompakan antara pemerintah desa dan Pok Darwis, dan akhirnya menjadi pasif kegiatan-kegiatan Pok Darwis yang ada di desa wisata atau pengembangan desa wisata ini macet. Ini desa-desa wisata yang sudah punya SK akan kami cabut. Ya, jadi kemarin sempat kami evaluasi ketika mulai mendapatkan SK sampai dengan sekarang, apakah ada perubahan? Kalau sebuah organisasi Pok Darwis dibentuk dan di situ isinya adalah orang-orang yang ikhlas, orang-orang yang berjuang, akan tetapi tidak ada dukungan dari pemerintah desa, lalu di situ tidak ada perubahan, apa artinya? Mending tidak ada Pok Darwis dan mending juga tidak ada desa wisata. Jadi itu semangat kami. Akhirnya ketika kami sampaikan seperti itu, acara sudah selesai, banyak kepala desa yang WA. Bu, saya melaporkan hari ini mulai dari diberikan SK sampai sekarang perubahan saya ini. Anggaran desa yang saya berikan ini. Pembinaan kami di Pok Darwis ini. Seperti itu. Sehingga ini juga merupakan evaluasi kita bersama. Dan ini sering saya sampaikan kepada teman-teman, kalau panjenengan memang siap berjuang, ketika tidak ada teman harus tetap berjalan. Ya, jadi tidak ada Pok Darwis yang mutung istilahnya kami. Ya. Tidak ada dukungan tapi mutung. Nah, ini perlu bahwa tadi saya sampaikan ke teman-teman mungkin dari Pati ya dari Pati. Pak Tresno, ya Pak Tresno, Pak Tresno, ya Tresno. Jadi saya ketika saya membangun pariwisata itu punya satu prinsip, ya, satu prinsip bahwa, dan ini sudah sering saya sampaikan ke Pok Darwis, saya membangun pariwisata ketika di belakang saya tidak punya teman dan tidak punya pasukan, saya tetap berjalan sendiri dan tetap berjuang untuk Pok Darwis. Seperti itu. Ya, jadi ini adalah sebuah komitmen, makanya teman-teman juga kami himbau kalau memang jenengan betulan tadi disampaikan Pak Pomo dan Bobo Trenggono dan juga Bobo Yani yang sering kita lakukan bahwa Pok Darwis itu sudah tidak punya gajian, sudah tidak punya tunjangan, ya. Karena kita itu pejuang, kita harus ikhlas, harus sabar gitu. Ya. Kok baru setengah jalan aja sudah apa itu ngelokro dan terpengaruh ya. Jadi kalau kita niat berjuang itu mau dikatakan apa-apa sudah wallahu alam. Jadi tidak boleh berhenti, harus semangat terus nih. Ya justru tadi saya matur Pak Kresno tadi, kalau Pok Darwis ingin ya menjadi magnet ya, kita ini sebuah organisasi harus jadi magnet. Jangan sebaliknya kita minta suruh orang untuk perhatian ke kita. Justru kita membuat satu strategi supaya kita ini diperhatikan atau mendapatkan perhatian. Saya datang di Pok Darwis sebenarnya nggak ada fungsinya apa-apa. Saya kan hanya datang gitu kan. Tapi ternyata kehadiran saya ini ibarat saya itu menari gitu. Bopo Yani memberikan perhatian luar biasa, padahal saya hanya datang doang, nggak ngapain gitu. Nah ini ibarat sebuah tarian saya. Nah, walaupun tarian saya ini mungkin barangkali yang melihat akan tertarik. Wah, seorang kepala dinas itu datang terus. Mungkin bagi teman-teman yang di Kudus ya, semangat gitu ya. Karena kalau sampai di sini paling mungkin entah ngopi, entah apa, kita ajak bareng. Bagaimana panjenengan bisa menari seperti itu sehingga para kepala desa nanti berikan perhatian, dunia usaha nanti berikan perhatian kepada panjenengan. Ini yang tahu panjenengan, yang punya strategi adalah panjenengan. Jadi kalau saya di Kudus pertama menerapkan itu bersama, bersinergi dan berkolaborasi. Karena saat itu saya mengalami sebuah dinamika, Dinas Budpar tidak dipercaya oleh para pelaku usaha pariwisata.
Saya menerapkan itu. Kemudian yang kedua, saya melihat teman-teman itu ketika punya dinamika permasalahan di desa itu melokro. Akhirnya saya menerapkan satu tagline strategi ikhlas dan sabar. Nah sekarang dua permasalahan itu tidak bisa selesai, akhirnya saya tantang. Punya komitmen nggak desa wisata ini bisa jalan? Kalau punya komitmen, ayo silahkan buat sebuah perubahan. Karena kalau kita tidak mempunyai komitmen untuk berubah, jangan berharap desa wisata ini bisa jalan dan bisa maju serta berkembang. Ya, jadi perubahannya itu harus mulai dari diri kita. Makanya teman-teman yang sudah hadir, apalagi sekarang udah bonek, ya ada yang naik sepeda motor, ada yang dia sendiri, nggak apa-apa. Ya itulah pejuang. Kalau jenengan kesini masih ngeluh, apalagi masih arep-arep nanti dapat SPPD, dapat apa, nah ini mending kalau saya mengatakan sama teman-teman, ya usah jadi anggota Darwis kalau jenengan nggak siap berjuang, keluar saja. Saya berani mengatakan itu, karena perjuangan kita sekarang itu sangat-sangat ringan. Hanya mengisi kemerdekaan itu sangat ringan. Coba kalau jenengan lihat Gaza. Ya, ringan ya kita, sangat-sangat ringan. Makanya monggo saya berharap mengajak Bapak Ibu sekalian, kalau niat berjuang ya sudah, jangan berharap pada manusia, jangan berharap pada Pak Pomo mendapatkan banyu, dan berharap dari Boboyani mendapatkan sesuatu dan sebagainya. Nggak usah ingin dilihat, tapi bergerak. Ya, organisasi itu mengorganising. Ya, mengorganising. Kalau panjenengan kok Darwis tidak bisa mengorganising anggota, ya itu tidak organisasi. Makanya bagaimana kok Darwis ini punya peran fungsi yang seperti tadi disampaikan oleh beliau-beliau, ya digerakkan. Organisasi kok Darwis ini mulai dari seksi-seksinya, ketuanya ini kan penggerak. Kalau penjenengan jadi ketua ternyata tidak bisa menggerakkan anggota, nggak usah jadi ketua. Saya kira itu ya Bapak Ibu sekalian, dan mudah-mudahan semangat kami menjadi panjenengan juga lebih semangat berjuang. Dan saya juga punya tagline, tidak ada yang hilang. Apa yang kita berikan itu kebaikan untuk orang lain, sesungguhnya adalah untuk diri kita sendiri. Buktinya saya dulu mulai jadi staf sama Pak Pomo ini, awal-awal membuat kegiatan di Jawa Tengah ini sering. Bahkan ketika saya memperjuangkan salah satu di desa wisata kami Wonosoco itu, ya kalau di Jawa Tengah itu tidak pernah bawa SPPD, ditanya. Ketika kalau di Jawa Tengah nggak pernah minta tanda tangan SPPD. Nah memang kenapa Pak? Masa kesini nggak pernah pakai SPPD? Ya. Di tempat saya anggarannya hanya sedikit, dan ketika saya minta SPPD mengatakan habis. Karena saya memang niat untuk berjuang di pariwisata, bahwa ketika kami punya niat berjuang pariwisata itu, kata-kata multiplier effect itu mengandung arti bahwa itu penuh sedekah, penuh berkah. Dengan harus yakin, dan Quran itu bagi yang beragama Islam itu tidak pernah bohong. Ya, saya kira itu Bapak Ibu sekalian, dan kurang lebihnya kami mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Abu Tika dan juga. Masih semangat? Salam dulu Pak. Rong menit gas. Monggo.